Karena yang saya lihat dalam dunia pendidikan ini sangat minim edukasi terkait pelecehan. Kan kita nggak tahu nih, apalagi ketika kebanyakan dalam pesantren kan iming-imingnya, oh nanti nggak bermanfaat ilmunya, nggak barokah gitu. Nah kan sehingga orang takut juga gitu. Nah, atau secara otomatis si lawan ini kan berarti tidak paham terkait tentang kekerasan gitu. Bahwa nih, iya kalau ini ya perilaku kejahatan gitu. Ya, selamat malam. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa duduk bersama pemuda yang aktif dalam pergerakan. Karena yang bersangkutan adalah orang yang berada dalam kepengurusan juga keanggotaan organisasi besar di Indonesia ya. Dalam hal ini PMII, betul ya? Betul. Nah, jadi bisa diperkenalkan masnya ini Oke, siap. namanya siapa dan di PMII mana sebagai apa? Siap. Kenalkan, nama aku Ahmad Rifai, selaku Sekretaris Umum BCPMI Probolinggo. Sekretaris Umum Sekretaris Umum BCPMI Probolinggo. Oke, Mas Rifai ya. PMI ini sebagai organisasi yang punya background keagamaan, Betul. ya. Terkenalnya begitu. Itu betul apa tidak? Betul Mas, betul. Betul ya. Karena kan kepanjangannya kan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oke. Jadi dengan background sampean ini, saya melihat sangat layak untuk mengomentari fenomena yang baru-baru terjadi, terutama di Jawa Tengah, Pati. Baik. Ya. Jadi ada orang yang kita sebut sebagai simbol tertinggi moralitas, ya, ternyata melakukan aktivitas yang tidak mencerminkan moral itu sendiri ya. Nah, kita tidak perlu sebut peristiwa apa karena kita semua sudah sepakat dan tahu tentang peristiwa itu. Nah, tanggapan sampean sebagai aktivis PMI ini, bagaimana melihat fenomena tersebut? Kalau aku ya Mas, melihat itu ialah bahwa siapapun di Indonesia, khususnya di Indonesia, siapapun orangnya, nggak mandang dia mempunyai jabatan apa, terus keturunan siapa, nggak mandang. Kalau dia sudah membuatkan amoral, sudah bersalah secara agama maupun secara hukum di Indonesia, ya sudah harus ditindak tegas itu. Karena sangat miris ketika kita melihat kasus kekerasan yang apalagi di dalam dunia pendidikan yang itu berbasis Islam, pesantren itu salah satu juga merusak marwah. Marwahnya apa? Marwahnya agama Islam. Karena di pondok pesantren. Kan ini ulama ya. Apakah dengan ketika diadili seorang ulama itu tidak mencederai juga marwah ulama itu sendiri? Kalau saya melihat itu, siapapun orangnya, lagi-lagi siapapun orangnya, ulama lah, karena dia juga manusia gitu. Nggak ada kata alasan-alasan itu untuk ditutup-tutupi terkait kasusnya, terus juga ya harus ditoleransi terkait kasusnya juga gitu. Itu nggak ada. Jadi nggak ada pandang bulu. Kalau itu merusak, menurut saya enggak sih, enggak merusak. Karena banyak ulama yang memberikan contoh baik, masih barangkali itu ulama yang tidak bisa menjaga agamanya sendiri. Oke. Menurut sampean nih, kira-kira apa sih yang melatar belakangi? Kenapa kok orang dengan latar belakang yang sangat tinggi seperti itu masih bisa jatuh dalam perbuatan itu? Oke. Kalau saya Mas lagi melihat bagaimana sih sosok seorang kiai itu, latar belakangnya siapa, terus guru-gurunya siapa. Karena ini akhir zaman sehingga banyak Pembawaan zaman. pembawaan zaman gitu. Nah, setidaknya pesan aku kepada masyarakat umum itu, setidaknya untuk memilih pesantren, setidaknya lihat dulu background pesantrennya apa, terus siapa yang mengasuh, terus dia keturunan siapa, terus dia berpendidikan di mana gitu. Itu harus jelas secara nasab maupun secara keilmuannya gitu. Kalau dari sisi masyarakat atau dari sisi perempuan nih ya, agar terhindar dari ya terjebak dalam kasus yang semacam itu, apa sih yang bisa dilakukan? Kalau saya pribadi Mas, kalau memang seorang perempuan, seorang santriwati itu sadar terhadap ini kegiatan bejat atau kegiatan pelecehan, pencabulan gitu loh, itu ya sudah, dalam agama pun, Islam, Kristen maupun semua agama itu tidak ada yang membenarkan terkait hal seperti itu. Karena itu ya lagi-lagi itu perilaku amoral gitu. Pencegahan ya supaya yang seperti itu tidak terjadi lagi.
Dan sebelum di Pati ini kita tahu kan sebenarnya kasus-kasus serupa Ah. yang juga di kalangan pesantren itu kan juga pernah terjadi ya, Ya, beberapa betul. kali di Indonesia. Nah, artinya ini ada peristiwa buruk yang berulang. Menurut kamu kepada Kementerian Agama atau kepada pemerintah kabupaten misalkan, apa sih program yang barangkali bisa diupayakan supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi? Dalam salah satu mencegah, kita harus mengadakan sosialisasi dan edukasi terkait kekerasan itu bagaimana bentuknya, itu seperti apa sih bentuknya. Itu harus disosialisasikan terhadap bukan cuma pesantren ya, dari dalam dunia pendidikan itu harus disosialisasikan. Harus kita mengedukasi terkait bagaimana kekerasan, dan itu salah satu pencegahan. Karena yang saya lihat dalam dunia pendidikan ini sangat minim edukasi terkait pelecehan. Kan kita nggak tahu nih, apalagi ketika kebanyakan dalam pesantren kan iming-imingnya, oh nanti nggak bermanfaat ilmunya, nggak berokah gitu. Nah kan sehingga orang takut juga gitu. Atau secara otomatis si lawan ini kan berarti tidak paham terkait tentang kekerasan gitu. Bahwa nih, iya kalau ini ya perilaku kejahatan gitu. Jadi harus diedukasi, disosialisasi kekerasan seksual itu yang seperti apa, sehingga bisa tercegah dengan sendirinya ya, dalam betul. proses Itu salah satu pencegahannya gitu. Oke. Nih saya ini sedikit menyeletuk ya. Nih barangkali ada yang mengusulkan kepada pemerintah. Pemerintah bisa nggak dibuatkan aturan supaya rok mini dilarang gitu. Misalkan ya. Kan banyak sekarang ya rok mini di mana-mana. Betul. Sampai laki-laki, saya laki-laki. Hasrat itu muncul apa tidak ketika rok mini lewat? Oke. Bentar. Pertanyaannya begini. Bila mana diusulkan kepada pemerintah buatkan regulasi, buatkan aturan yang melarang rok mini. Sampean sebagai pribadi atau sebagai PMII setuju mendukung dan mendorong, atau jangan itu membatasi kemerdekaan hak-hak setiap individu? Menurut sampean gimana? Dan itu menjadi pertanyaan terakhir kami. Oke, kalau aku nggak sepakat Mas dengan usulan bahwa kita melarang orang yang merok gini. Karena kan setiap agama itu mempunyai parameter nilai gitu dalam agamanya. Nah, kalau terkait kata Mas tadi yang berok mini itu kita punya hasrat, yaitu iya gitu. Tapi kan sebagai kita manusia, semampu mana kita menjaga hasrat? Sampai mana kita kuatnya gitu? Iman kita tuh sampai mana gitu? Nah, ketika iman tuh nggak kuat, maka ya akan terjerumus gitu loh kepada tidak yang baik itu. Nah, kalau saya memang nggak sepakat kalau ada pembatasan terkait itu. Tidak perlu ya? Nggak perlu kalau saya. Tapi kita perlu untuk pencegahan, visualisasikan bahwa perbuatan seperti ini pelecehan gitu. Kan ketidakadilan dalam gender itu kan ada 5 ya Mas. Jadi ada subordinasi, stereotip, marginalisasi, terus kekerasan dan beban ganda. Ini terkait ketidakadilan dalam gender gitu. Nah, kalau kita kembali ke pesantren, emang di pesantren yang ada pencabulan itu, kasusnya yang di Pati ini, emang santriwatinya pakai rok mini? Tidak. Kan tidak. Nah, sama lagi gitu loh. Yang nggak pakai rok mini aja terjadi gitu. Berarti programnya bukan kevulgaran tersebut. Bukan vulgaran tersebut. Oh iya. Jadi bukan objeknya yang bermasalah, tetapi si subjeknya yang bermasalah. Subjeknya bermasalah. Oleh karena itu yang perlu digaungkan atau dimaksimalkan adalah ya edukasi dan sosialisasi terkait kekerasan dan bagaimana kekerasannya itu. Oke, Perlu siap. kita menanamkan ilmu di dalam, apalagi dini ya, pendidikan peserta dini, misal dari TK, dari PAUD itu harus ditanamkan seperti itu. Dan juga ya harus ada perlindungan dari orang tua, bagaimana dia mengajarkan kepada anaknya. Oh, siap. Ini edukasi yang menarik bagi kita semua. Kami dari Dialog Massa selalu mengajak siapapun untuk berbicara, karena Dialog Massa adalah ruang bicara dan ruang dialog ya. Hari ini kita berdialog dengan Sekum PMII Probolinggo, dan beliau telah mengutarakan pandangan dan beberapa edukasi yang barangkali bisa dipakai oleh pemerintah dalam hal untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi, dan pandangannya bisa didengarkan oleh masyarakat, barangkali menjadi inspirasi. Kita kembali dengan Dialog Massa dalam segmen dan obrolan serta cerita-cerita yang lainnya.